Halo guys, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salom Karnia Rembert dengan NIM 2214201162. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang amandel disebabkan oleh infeksi kuman golongan Streptococcus atau virus yang dapat bersifat akut atau kronis. Tonsil yang mengalami peradangan terus-menerus sebaiknya dilakukan tonsilektomi atau operasi pengangkatan amandel yang harus dipenuhi terlebih dahulu indikasinya. Tindakan tonsilektomi mempunyai risiko yaitu hilangnya sebagian peran tubuh melawan penyakit yang dimiliki jaringan amandel. Tonsilitis sering terjadi pada anak-anak usia 2-3 tahun dan sering meningkat pada anak usia 5-12 tahun. Pengertian amandel. Tonsil atau yang lebih sering dikenal dengan amandel merupakan kumpulan jaringan limfoid yang terletak pada kerongkongan di belakang kedua ujung lipatan belakang mulut. Terdapat 3 macam tonsil, yaitu tonsil faringeal, tonsil palatin, dan tonsil faringeal. Yang ketiganya membentuk lingkaran yang disebut cincin Waldeyer. Peradangan pada tonsil disebut dengan tonsilitis. Anatomi dan fisiologi. Tonsil merupakan bagian dari jaringan limfoid yang melingkari faring dan secara kolektif dikenal sebagai cincin Waldeyer. Cincin ini terdiri dari jaringan limfoid dari dasar lidah atau tonsil lidah, 2 tonsil tegak, adenoid, dan jaringan limfoid pada dinding posterior. Jaringan ini berperan sebagai pertahanan terhadap infeksi, tetapi dapat menjadi tempat infeksi akut atau kronis. Tonsil terdiri A. Tonsil faringealis atau adenoid agak menonjol keluar dari atas faring dan terletak di belakang koana. B. Tonsil palatina atau fausial dilapisi oleh epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. C. Tonsil lingual atau tonsil pangkal lidah, epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Tonsil berfungsi mencegah agar infeksi tidak menyebar ke seluruh tubuh dengan cara menahan kuman memasuki tubuh melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Oleh karena itu, tidak jarang tonsil mengalami peradangan. Etiologi. Penyebab tonsilitis adalah infeksi kuman Streptococcus beta hemolyticus, Streptococcus viridans, dan Streptococcus pyogenes. Dapat juga disebabkan oleh infeksi virus. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala tonsilitis seperti demam mendadak, nyeri tenggorokan, ngorok, dan kesulitan menelan. Melzer 2001. Sedangkan menurut Mas Joer 2000 adalah suhu tubuh naik sampai 400 Celcius, rasa gatal atau kering di tenggorokan, lesu, nyeri sendi, odinofagia atau nyeri menelan, anoreksia, dan otalgia atau nyeri telinga. Bila laring terkena suara akan menjadi serak. Pada pemeriksaan tampak faring hiperemesis, tonsil membengkak, hiperemesis. Penata laksanaan. Penata laksanaan pasien tonsilitis secara umum. A. Jika penyebab bakteri, diberikan antibiotik peroral atau melalui mulut selama 10 hari. Jika mengalami kesulitan menelan, bisa diberikan dalam bentuk suntikan. B. Pengangkatan tonsil atau tonsilektomi dilakukan jika 1. Tonsilitis terjadi sebanyak 7 kali atau lebih per tahun. 2. Tonsilitis terjadi sebanyak 5 kali atau lebih per tahun dalam kurun waktu 2 tahun. 3.
Tonsilitis terjadi sebanyak 3 kali atau lebih per tahun dalam kurun waktu 3 tahun. 4. Tonsilitis tidak memberikan respon terhadap pemberian antibiotik. Kesimpulan, tonsilitis atau amandel adalah penyakit peradangan pada dua bantalan jaringan berbentuk oval di belakang tenggorokan. Tonsilitis biasanya disebabkan oleh infeksi virus, tetapi bisa juga dari infeksi bakteri. Tanda dan gejala tonsilitis adalah sakit tenggorokan, bau napas, dan sulit menelan. Saran dari penulis adalah selalu jaga kondisi tubuh dengan pola makan yang teratur dan sehat serta menjaga kebersihan mulut dengan rajin menggosok gigi. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.